Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabakdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Hari terakhir di bulan yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah. Hari ini hanya tinggal menunggu putaran jam, hitungan menit, kita akan memasuki momentum 1 Syawal 1446 Hijriah. Lebaran itu hak semua orang. Idul Fitri itu hak sebagian kecil dari orang yang mendapatkannya. Apa beda Lebaran dengan Idul Fitri? Kalau Lebaran tidak berpuasa pun bisa Lebaran. Tidak ikut sholat tarawih, tidak ikut sholat witir, tidak ikut tadarus, tidak ikut iktikaf, tidak beribadah pun bisa Lebaran. Modal Lebaran itu mudah: baju baru, sandal baru, kue di rumah, pulang kampung, bisa Lebaran. Tapi Idul Fitri kembali kepada fitrah, butuh proses yang panjang. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapapun di antara kamu yang beribadah dengan baik di bulan Ramadan, dia jaga dengan baik puasanya, diistiqomahnya dengan sholat malam, qiyamul lailnya, dia bayar zakatnya, dia mampu memaafkan orang lain, barulah akan sampai kepada tingkat kembali kepada fitrah. Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu bagi yang ibadahnya maksimal, yang ibadahnya istiqomah, yang bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi bisa menunaikan zakatnya dan bisa membersihkan hatinya. Inilah yang sering jadi persoalan di tengah masyarakat kita. Kita anggap kalau kita masuk 1 Syawal semuanya sudah kembali kepada fitrah. Padahal dendamnya belum hilang, sakit hatinya belum dibuang, bencinya kepada orang lain belum dihapus. Orang yang kembali kepada fitrah kalau dia bisa memaafkan orang lain. Orang yang bisa kembali suci, orang yang bisa mensucikan hatinya. Maka laisal id bilibasin jadid walakinnal id li taatil jadid. Idul Fitri bukan baju baru. Idul Fitri bukan kue yang banyak. Idul Fitri bukan pulang kampung. Idul Fitri bukan ke tempat wisata. Idul Fitri taatmu yang baru, ketaatanmu yang baru, kembali kepada fitrah. Hari ini bisa kita hitung, kalau kita tinggal menunggu masuknya 1 Syawal yang tinggal beberapa jam ke depan, berapa sudah orang lain yang telah kita maafkan? Berapa banyak sudah kesalahan orang yang bisa kita hapus? Berapa banyak benci yang bisa kita buang? Inilah tanda fitrah kita itu.
Al-Hijr ayat 85. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamila. Tidak kami ciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya kecuali dengan benar. Sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi. Fasfahis safhal jamila. Oleh karena itu, maafkanlah orang lain dengan cara yang terbaik. Maka kalau kita lihat ada jenazah yang turun dari rumah di komplek kita, tetangga kita, kerabat kita, yang disebutkan bukan jumlah puasanya, yang disebutkan bukan jumlah haji dan umrohnya yang mondar-mandir ke tanah suci, yang disebutkan bukan jumlah ruku' sujudnya, yang disebutkan bukan jumlah berapa kali hataman Qur'annya, yang disebutkan kalau ada hutang piutangnya, hutang piutang sangkut pautnya dengan orang lain, mohon temui keluarga ahli bait. Kalau ada kesalahannya, terlanjur kasar ucapannya, terlanjur tangannya berbuat tidak semestinya, mohon dimaafkan. Berarti fokusnya bukan sekadar hablum minallah, tapi adalah hablum minan nas. Inilah yang harus kita jadikan bahan renungan. Kalau kita ingin kembali fitrah, berapa sudah kesalahan orang lain yang kita maafkan? Berapa sudah kesalahan orang lain yang kita ikhlaskan? Berapa banyak perbuatan buruk orang lain yang bisa kita berlapang dada? Solatnya khusyuk, hatinya busuk, apa gunanya? Zikirnya panjang, carwiknya banyak, apa gunanya? Baca Qur'annya 5 kali hatam, dendamnya tidak hilang-hilang, apa gunanya? Iktikafnya 10 malam terakhir, silaturahminya tidak ada yang tersambung, apa hasilnya? Kan tidak tersambung ini. Hablum minan nas. Kita masih hidup di bumi, kita masih berjalan di atas tanah, maka berkait sangat erat dengan hablum minan nas. 3 doa malaikat yang diaminkan oleh Rasulullah seluruhnya berkaitan dengan hablum minan nas. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka pada ayah ibunya. Amin, kata Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya suami istri yang tidak saling memaafkan, tidak saling meridokan. Amin, kata Rasul. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau saling memaafkan sesama muslim yang lain. Amin, kata Rasul. Kan tidak disebutkan puasa. Kalau puasa ada yang batal, ganti hari lain. Sakit dalam perjalanan, musafir, fa'iddatum min ayamin ukhor, ganti hari lain. Masih bisa puasa di bulan Syawal selain besok. Tapi masalah maaf memaafkan, kalau kita ingin dosa kita dihapus, kesalahan kita diampuni, perbuatan buruk kita dihilangkan, 5 syarat Allah minta. Ali Imran 133, 134, 135. 134. Satu di antara 5 itu. Wal afina anin nas. Maafkan orang lain di sekitarmu. Di sekitar kita itu yang
kemungkinan akan bermasalah dengan kita. Bukan orang jauh, di luar pulau, di luar negeri, tapi yang di sekitar kita. Kakak beradik, badun sana, berapa orang lagi yang belum tegur sapa. Puasanya bagus, iktikafnya tidak pernah tinggal, bacaan Qur'annya 5 kali hatam. Kakak beradik tidak juga bertegur sapa. Apa nilainya? Antar tetangga, berapa orang yang tidak mau peduli. Maka tetangga, wal afina anin nas, orang yang terdekat denganmu, maafkan. Sebelah rumahmu, sebelah mejamu di kantor, sebelah tempatmu ketika beribadah, yang bersebelahan denganmu. Yang paling sering berintegrasi dengan kita, orang terdekat di antara kita. 85% kejahatan di muka bumi dilakukan oleh orang terdekat yang sudah saling kenal. Bapak Ibu bisa hitung berapa kali dihianati oleh orang yang dipercaya. Orang yang kenal bukan? Berapa kali dibohongi oleh orang terdekat? Bisa dihitung kan? Yang bisa mengecoh, yang bisa berdusta, yang bisa menyakiti, yang bisa menzolimi, rata-rata adalah orang-orang terdekat. Terbuka enggak pintu maaf untuk itu? Ada enggak keinginan untuk bisa menghapuskannya? Selama kita masih punya dendam, kita diibaratkan sama dengan orang yang minum racun tiap hari. Kita berharap musuh kita mati. Anehnya racun itu bahkan kita minum tiap hari. Orang yang masih punya dendam, masih punya benci, masih menyimpan sakit hati, sebenarnya menambah penyakit dalam hidupnya. Ya Rasulullah, tunjukkanlah saya satu amal ibadah yang kalau saya lakukan, saya bisa masuk surga. La tadghaf, jangan marah. Setelah itu apa ya Rasul? La tadghaf, jangan marah. Setelah itu apa ya Rasul? La tadghaf, jangan marah. Ada tidak disebut puasa? Tidak ada kan? Ada tidak disebut iktikaf? Tidak ada kan? Ada tidak disebut haji dan umroh? Tidak ada kan? Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Kalau dendammu masih banyak, sakit hatimu tidak bisa dibuang, itu bukan Idul Fitri namanya. Tapi menyimpan bara api dan dendam di hari yang fitri. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.